Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan menggelar vaksinasi rabies darurat di Desa Kaliakah, Jembrana. Diduga korupsi miliaran rupiah, mantan Ketua LPD Desa Yeh Embangkau ditangkap petugas Kejari Jembrana. Mencoba kelezatan kuliner lawar cubi-cubi di wilayah Tonje, Denpasar. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan menggelar vaksinasi rabies darurat di Desa Kaliakah Negara pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan setelah seorang warga desa meninggal digigit anjing yang diduga rabies. Di desa ini, petugas memvaksin 342 ekor anjing dan 21 ekor kucing. Kebetulan di sini daerah zona merah rabies, jadi kita melakukan vaksinasi massal. Dengan pertama hari ini kita menyasar 3 banjar, kemudian dilanjutkan sampai ke semua banjar, ada 5 banjar, 6 banjar di sini, semua bisa kita vaksin dengan capaian coverage vaksinasi 80%. Jadi tujuannya itu tetap kita memberikan kekebalan pada anjing, kekebalan kelompok untuk antibodinya itu kekebalan terhadap rabies. Hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Kalau pengobatan jelas tidak ada tentang rabies, jadi di anjing itu kita buat kekebalannya maksimal terhadap rabies. Data yang dikirimkan oleh rumah sakit, memang pasien itu kan masuknya hari Jumat mulai ya, dengan tanda gejala seperti sesak, terus tiba-tiba kita minum dan ada hidrofobia ya. Akhirnya dirawat, terus meninggal kemarin sekitar kurang lebih jam 12.30. Nah, setelah digali informasi, ternyata didapatkan ada riwayat gigitan anjing kurang lebih 3 bulan sebelumnya. Sehingga kami kemarin bersama Puskesmas sudah melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dan hari ini juga kita dengan tim Puskesmas turun, ternyata memang benar bahwa gigitan itu terjadi tanggal 1 deh, 1 Januari. Kurang lebih 1 Januari ya. Nah, dasar itu, nah kalau ngomong rabies, kita kan tidak mungkin mendiagnosis dengan laboratorium. Kalau tidak mungkin dilakukan, tetap kita laporkan sebagai suspek rabies karena melihat korban ada tanda gejala plus riwayat gigitan. Vaksinasi dilakukan secara maksimal agar kasus serupa tak terulang lagi. Petugas juga melakukan sosialisasi terkait bahaya dan pencegahan penyakit rabies. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Nelayan di Pantai Kuta Badung enggan melaut di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini telah mereka rasakan sejak akhir tahun lalu hingga bulan ini. Selama tidak melaut, nelayan memperbaiki jaring serta perahu dan bekerja serabutan. Ya, untuk sementara waktu setiap tahunnya di musim angin dari laut ini dari barat, ya kita bilang dari barat, otomatis tuh udah jarang lah melaut, nggak seperti biasanya. Nah, kalau yang dulu-dulunya ya setiap hari kita melaut tuh, kalau udah musim ini ya perbaiki perahu, perbaiki jaring, itulah sekarang. Itu aja aktivitasnya. Itu acaranya. Kebetulan setiap tahunnya penangkapan ikan itu terus berkurang. Itu faktornya apa, Pak? Faktornya karena kan ada penangkapan yang sistematis, istilahnya yang lebih bagus daripada yang dulu itu. Udah ada sekarang kan banyak yang nyari ikan pakai
lampu itu yang di tengah-tengah itu, ya otomatis udah di tengah ditangkap. Mau ke pinggir ya susah lah, pokoknya nggak kayak dulu lah. Jadi untuk sementara waktu kondisi bulan ini awal dari Oktober, November, Desember sampai Maret, nelayan yang ada di sekitaran pantai barat akan susah ya untuk melakukan hasil tangkapan karena kondisi alam yang tidak mengizinkan. Jadi sementara waktu kita istirahat di tempat. Jadi apa Pak aktivitas yang dilakukan Pak selama Aktivitas yang kita kerjakan darat? kebetulan aktivitas lain kita sebagai pemandu wisata ya, bertamu pakai mobil transport. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan menurun. Ikan jenis tenggiri dan cakalang kini jarang ditemui di pasar wilayah Kuta dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kanan dan kiri Bapak. Ya, dibatasin ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk antri bersabar. Satgas Pangan Polda Bali dan Bulog menggelar operasi pasar di Kereneng Denpasar pada hari Selasa lalu. Kegiatan ini disambut antusias warga yang tinggal di sekitar pasar dan wilayah lainnya. Mereka beramai-ramai datang ke lokasi untuk membeli sembako dengan harga murah. Minyak goreng dijual seharga Rp13.000 per liter, sementara beras kemasan 5 kg dijual Rp41.000. Minyak mau beli beras sebenarnya, tapi antrinya gini loh. Antri banget ya? Ya. Tapi dapat ya? Belum, berasnya belum dapat. Berasnya belum dapat. Belum. Harganya berapa? 41. 41 minyak gorengnya berapa? Minyak gorengnya 26, 2 kilo. Beli apa tadi? Beli minyak goreng. Minyak goreng. Berapa itu harganya? Ini 13.000 satu liter. 13.000. Di sini berapa? Kalau di sini 20. Sulit nggak sekarang nyarinya? Minyak goreng. Baik, mohon izin berfoto bersama. Saya beli. Ya. Harganya ya jauh lebih murah. Nah, harapannya apa Bu? Harapannya ya untuk kedepannya ini harga sembako, harga Mohon berkenan para undangan. turunkan kembali. Kepada Biasa. Bapak Kapolda. Stabilkan harga-harga yang ada di Provinsi Bali, khususnya di pasar Kereneng. Kita tahu ke depan kita akan bentar lagi akan ada menyambut hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Nyepi. Tentunya kebutuhan dari masyarakat Bali ini akan meningkat. Oleh karena itu, ini adalah awal mula kita laksanakan operasi pasar yang sebenarnya program ini sudah ada. Setiap saat ada dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Tinggal bagaimana kita memanagenya, kapan akan kita laksanakan. Mekanisme ini sebenarnya sudah berjalan. Oleh karena itu kita hari ini mengambil bagian dari Satgas Pangan Polri, khususnya dari Polda, melaksanakan operasi pasar macam dari di pasar Kereneng. Operasi pasar akan gencar dilakukan di tingkat kabupaten. Polda Bali mengimbau agar kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh wilayah Polres. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.